Good day semuanya. Ini Agnes. Hari ini udah ada Pak Suami. Ini Paul. Halo. Kita mau cerita tentang kejadian minggu lalu nih. Kejadian emergency. Coba Paul tolong ceritakan. Ya, minggu lalu ada kejadian emergency. Ada darurat, saya harus dioperasi mata kanan. Retina saya harus dioperasi karena lepas. Karena robek ya. Iya, karena robek. Oke, jadi minggu lalu tuh ceritanya kan dia ke kantor pagi. Minggu lalu tuh kebetulan saya kerja dari rumah seminggu itu. Itu hari Selasa ya. Iya, Pagi dia ke kantor seperti biasa. Terus rencananya hari itu mau ke optometris, mau periksa mata untuk minta surat rujuk ke spesialis. Kan emang tiap tahun ada harus iya, cek iya, spesialis ya, jadwalnya awal Juli kan. iya, betul. Nah, terus sore-sore kok dia ngabarin pakai teks gitu. Yes, kayaknya mesti operasi nih. Wah, saya pikir apa-apaan nih operasi? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu ada ngomongin operasi, dan operasi apa gitu kan nggak tahu. Nggak taunya di optometris gimana tuh? Ya, di optometris begitu diperiksa, optometrisnya bilang, wah Pak, ini emergency Pak. Bapak mesti ke rumah sakit mata spesialis untuk mata. Sekarang juga nggak usah pulang, nggak usah kemana lagi, langsung ke sana Pak. Jadi saya langsung ke sana mengikuti saran optometris ini. Tunggu, di kesana kan naik taksi kan? Karena Oh udah iya, nggak iya, boleh, iya. Udah udah nggak boleh nyetir nggak segala boleh macam nyetir. kan? Iya. Diperiksa di sana Di emergency, di di emergency UGD ya, di UGD-nya yang khusus untuk mata mata. itu. Spesialisnya bilang memang ini kasus ini emergency, jadi harus segera dioperasi kata dia. Lalu mereka cari spesialis retina. Sayangnya nggak ketemu malam itu. Jadi lalu mereka bilang, Pak, kita nggak ketemu spesialis yang bisa untuk jadwal operasi malam ini. Bapak kami rujuk untuk ke tempat spesialis ini besok pagi. Besok harus dioperasi. Oke, ya udah. Tapi sebelum kita cerita tentang urusan operasi itu nih, ceritain deh Paul. Jadi sejarah matanya tuh gimana gitu? Oh iya, iya. Minus, tinggi, atau Saya terang dekat ya istilahnya, miopia kalau bahasa Inggrisnya. Itu nggak bisa melihat jauh. Kasus itu sih banyak, tapi kebetulan pada saya itu agak parah. Jadi minus berapa? minusnya tuh tinggi sekali. Dan untuk orang yang minusnya tinggi itu biasanya bentuk bola mata itu berbeda dengan orang normal. Biasanya yang dibilang minus tinggi itu di atas minus 6 ya, kalau nggak salah ya. Ke atas, saya malah belasan sudah. Minus belasan. Iya, iya. Udah lupa saking tingginya. Terus? Iya, jadi itu. Dan untuk kasus seperti itu, sebetulnya sudah diketahui bahwa karena bentuk matanya tidak normal. Jadi kalau bentuk mata orang normal, seperti ya untuk bola sepak itu kan bunder banget seperti apa. Untuk mata saya lebih seperti bola rugby, jadi melonjong. Kayak telur Iya, gitu kali ya. iya. Jadi mata menyesuaikan diri dengan ketidakmampuan dia memfokuskan cahaya di tempat yang seharusnya. Jadi dia kan memanjangkan bentuknya. Tapi tunggu, kalau misalkan minus tinggi gitu ya, minus belasan, itu bisa dilasik kan? Ya bisa dilasik, tapi lasik itu hanya prosedur yang diaplikasikan pada kornea mata. Jadi kornea matanya diubah supaya fokus kembali ke tempat yang seharusnya. Tapi itu tidak mengubah bentuk mata. Jadi misalkan minus belasan tadi dilasik. Begitu Ya. dilasik, minusnya bisa turun kan? Minusnya turun, tapi bentuk mata tidak berubah. Bentuk matanya nggak berubah. Oh, oke. Berarti resiko tinggi karena bentuk mata tersebut tetap ada. Resiko tingginya itu termasuk salah satunya retina robek tadi. Retina robek. Oke. Jadi kalau bisa kita bayangkan, retina itu seperti wallpaper ya, Di Jadi, dinding. kertas yang ditempelkan di dinding. Nah, dinding ini kalau bentuknya terlalu cekung, seperti yang saya ceritakan bola rugby tadi, kemungkinan lepasnya
jauh lebih besar daripada kalau bentuknya Seragam bulat gitu ya? Betul sekali, iya. Mm-mm. Jadi untuk kasus saya itu sudah diketahui itu bahwa kelemahan itu ada, sehingga saya tiap tahun Harus check up. Oh, karena si retinanya udah makin menipis ya? Iya, retinanya sudah diketahui makin menipis. Jadi jadwalnya sebetulnya periksa secara rutin di awal Juli itu. Tadinya saya pikir tunggu sampai pas check up itu baru saya bilang ada masalah. Ternyata, Tapi makanya kan ke optometris kan, ya, minta betul, minta rujukan. Heeh. Iya. Karena kalau di sini untuk catatan aja, kalau di sini sebelum kita pergi ke spesialis, kita tuh harus udah ada rujukan. Jadi kalau misalkan kita mau ke spesialis jantung misalkan, kita harus ada rujukan dari dokter umum. Jadi kalau untuk kasusnya Paul, dia mau ke spesialis mata, harus ada rujukan, surat pengantar gitu dari si optometris Iya, gitu. iya betul. Oke, lanjut. Iya, nggak taunya si optometris ini bilang, oh ini udah bukan mesti diperiksa-periksa lagi, ini langsung Pak emergency. Jadi begitulah, jadi saya langsung ke emergency. ke emergency. Oke. Nah terus kan malamnya tuh kan udah nggak ada tuh ya, jadi paginya kita tepatnya disuruh ke spesialis ya. Ya, ini spesialis retina. Tapi letaknya bukan di rumah sakit mata tadi, jadi letaknya di tempat lain. Kita pikir operasi itu ya di tempat kliniknya si spesialis retina ini. Udah, terus ke sana paginya kan? Iya, paginya di sana, lalu di sana diperiksa, dia evaluasi, dia bilang betul ini emergency, dan si spesialisnya bilang kita operasi malam ini, jadi masalah sekarang tinggal mencari jadwal jamnya persisnya operasinya. Sudah dipastikan hari itu juga. Dan yang mengoperasi itu dokter itu juga. Dokter spesialis ini. Dokter spesialis itu juga. Dia yang akan pegang langsung. Iya. Jadi karena kita kasus emergency, kita walaupun kita emergency, kita bukan di nomor satu kan, tapi karena masih bisa nunggu ya, emergency yang masih bisa nunggu ya. Betul, karena ada orang lain yang emergency juga. Tapi udah nggak bisa nunggu. Udah nggak bisa nunggu dan sudah ada urutannya. Jadi mereka punya cara sendiri untuk mengatur siapa duluan, siapa belakangan. Iya. Dan saya ditaruh dijadwalkan jam 7 malam. Jadi tapi jam 7 malam. Nah itu kan waktu kita ke spesialis tuh masih jam berapa ya? Masih pagi ya? Sebelum jam 11 lah pokoknya. Oh iya pagi. Terus si dokter ini bilang, kamu makan sekarang. Kamu udah nggak boleh makan lagi jam 12 siang. Itu udah nggak boleh makan, harus puasa ya. Puasa sebelum operasi, betul. Tentu sebelum operasi itu rasanya dak-dikduk banget ya. Dan rasanya seperti di awang-awang. Hari-hari sebelumnya masih hidup biasa, normal. Tahu-tahu sekarang sudah berbaring di meja operasi. Rasanya tuh ngeri dan tentu saja normal ya, takut gitu. Ternyata operasinya sendiri tidak semenakutkan yang dipikirkan. Jadi saya dibius total dulu. Dan itu hanya berlangsung untuk 5 menit. Begitu 5 menit, dalam 5 menit saya nggak sadar, mereka membius lokal mata. Jadi bisa dibayangkan kalau tanpa bius total itu langsung bius mata, kan rasanya ngeri sekali. Tapi rupanya itu nggak begitu. Jadi dibius total dulu selama 5 menit, waktu 5 menit tidak sadar, mata secara lokal dibius, langsung dioperasi. Jadi begitu habis 5 menit pengaruh bius totalnya, saya bangun, itu dokter dan asistennya sudah sedang bekerja pada mata kanan saya ini. Mata kirinya? Mata kiri ditutup. Semua ditutup, saya ini nggak bisa lihat. Tapi tentu saja saya bisa melihat samar, pokoknya hanya siluet yang bergerak-gerak dari lewat mata kanan. Berarti kedengeran dong pas ada jarum mau masuk. Iya, dengar gitu. dengar semua. Iya. Nggak kerasa tapi karena dibius kan. Dan saya rasanya walaupun tidak dibius total, tapi setengah sadar. Jadi saya nggak sampai jadi ketakutan, panik atau gimana gitu. Enggak, rasanya seperti setengah tidur. Prosedurnya itu sendiri berjalan cepat. 1 jam selesai. Jadi jam 7 mulai, jam 8 selesai. Lalu begitu selesai, dibilang sama dokter, oh bagus, ini Pak, sudah selesai sekarang. Sekarang Bapak tolong balik badan menghadap ke bawah. Telungkup. Tengkurap, ya. Pas operasi tadi matanya tuh diapain? Untuk si retinanya itu dijahit kah? Diapain kah? Jadi retinanya itu dijahit balik ke tempatnya. Balik ke bola matanya.
penempelnya supaya nggak lepas, nempel di situ. Dan cairan di dalam mata, bola mata kita di tengahnya ada cairan ya. Lalu cairan itu disedot dan digantikan dengan gas, gas khusus ya. Nah, gas itulah yang nantinya digunakan untuk menekan si retinanya supaya menempel. Supaya nggak lepas lagi. Iya, Jadi betul. ibaratnya kayak kalau lagi bikin bangunan itu ada scaffolding di depannya gitu ya? Betul sekali, ya, Oke. ya, betul. Nah, begitu operasinya selesai, saya langsung disuruh telungkup. Maksudnya supaya gas tadi menekan ke belakang mata, supaya mungkin lemnya yang mereka pakai Iya. bisa menempelkan retina saya ke belakangnya mata. Kenapa mesti telungkup? Apa karena si gasnya itu sifatnya Oh ya, naik, karena naik? gasnya naik, jadi gasnya akan naik, jadi menghadap Naik itu ke. jadi si ini Iya, betul. dindingnya bola mata di dalam gitu, jadi Iya. retinanya ke Ditekan ke arah tempel belakang. gitu ya? Iya, iya. Oke. Itu selama 2 jam. 2 jam telungkup. Iya. Dan masih belum boleh makan tuh ya? Iya. Belum. Walaupun waktu itu juga nggak ada selera untuk makan ya. Tapi kan udah nggak makan dari jam 12 Oh siang, iya, udah tidak kan? makan dari jam 12 siang, betul. Nah, selesai itu baru boleh duduk, lalu makan, dan di situ dibilang posturnya selesai operasi ini harus tegak supaya si gasnya Tetap di atas. menekan retinanya ke atas. dinding yang atas. Dan kalau tidur malam harus menyamping kiri dan kanan, Nggak boleh bergantian. telentang ya? Tapi tidak boleh telentang, karena kalau telentang gasnya menekan ke depan, menjauhi retina. Iya, iya, iya. Gas itu padahal dibutuhkan untuk membantu menempelkan retina ke dinding mata sebelah dalam. Udah operasi itu, kita kembali lagi ke dokter spesialis yang sama ini, lalu dievaluasi. Di situ dia bilang, oh bagus sekali nih Pak. Cuma ya selama sekitar 3 mingguan, Bapak nggak akan bisa lihat karena di dalam mata ini ada gas. Jadi yang saya lihat sekarang seperti pemandangan di bawah air. Saya tahu di sebelah sana ada cahaya atau apa, tapi nggak tahu persisnya apa. Jadi periksanya sehari setelah operasi, terus nanti seminggu setelah operasi, yaitu Kamis besok, Kamis minggu ini. Betul. Jadi seminggu. Habis itu belum tahu lagi ya? Habis itu belum tahu lagi. Ya. Jadi selama 3 minggu, at least ya, 3 minggu ini nggak boleh nyetir, karena kan nggak lihat. Nggak lihat, Nggak boleh mata kanan nyetir. tidak lihat. Ya. Nggak boleh nyetir pakai satu mata kan, jadi bahaya. Jadi tanda-tandanya kalau retina itu ada masalah, retina itu robek misalkan, apa gitu, yang pas awal-awalnya kok bisa iya, tahu betul. Ini bahwa penting. ini ada sesuatu. Ini penting sekali untuk tahu ini. Jadi dulu sekali saya sudah diwanti-wanti sama dokternya yang saya periksa mata reguler ini. Ini tanda-tandanya. Tapi kalau dibilangin Spesialis saja, mata yang spesialis aslinya mata ya. Kalau dibilangin aja kan nggak terlalu ngeh kita ya. Sekarang sudah ada kejadian ini, baru saya pikir balik, apa ya dulu sebetulnya yang kelihatannya di luar kejadian biasanya. Di situ baru saya ngeh ternyata ada titik-titik hitam dalam mata yang tahu-tahu muncul. Dalam jumlah banyak gitu. Dalam jumlah banyak, dan itu tidak seperti yang kita sebut, kalau dalam bahasa Inggris sebutnya floaters ya. Jadi kayak itu loh yang apa? Kayak benang-benang yang kalau kita ngelihat di dalam mata gitu, kita begini kok ada yang kayak terbang-terbang gitu, kayak rambut gitu loh. Betul. Kalau yang seperti benang-benang itu rupanya protein biasa yang memang dalam mata memang isinya itu. Dan itu nggak bahaya kan? Dan memang itu tidak bahaya, itu biasa. Sedangkan yang Tipis muncul yang sebenarnya. aneh ini, yang mesti hati-hati ini titik-titik hitam muncul. Tahu-tahu jumlahnya banyak gitu ya? Iya, banyak. Lalu ada bayangan hitam muncul dari bawah mata. Bayangan hitam. Oh. Jadi apa? Bayangan yang bukan dari luar, kita tahu ini dari dalam mata. Dan ada di situ terus. Jadi pandangan kita dalam mata itu kan sebetulnya terbalik karena kita lensa ini ya. Lensa ini. Jadi itu menandakan yang lepas di atas. Oh. Retina yang lepas di atas, bayangan kita lihat di bawah. Itu bayangan si retinanya berarti? Bayangan si retinanya yang tidak berhasil. Retina yang copot itu, Ya, yang lepas itu. Karena dia lepas, dia tidak berhasil menangkap cahaya secara semestinya. Kelihatannya di mata kita seperti sebuah yang ada daerah yang gelap. Itu. Terus jadi titik-titik yang tiba-tiba jumlahnya banyak muncul. Iya. Terus apa lagi? Ada tanda-tanda lain lagi, itu semacam Sinar. Nah ini kelihatannya kalau malam. Jadi kalau malam kan
kita semua gelap gitu. Lalu sepertinya dari dalam mata Hmm. itu ada Kilat. semacam Kilat-kilat cahaya gitu. kilat-kilat kecil gitu. Bentuknya semacam agak seperti garis, tidak sempurna seperti garis, agak melengkung. Kata si spesialis retinanya itu, dia bilang biasanya kilatan cahaya itu terjadi kalau si retina tertarik ke depan, keluar. Udah mulai kayak ketarik gitu ya. Iya, betul. Itu berarti Dan awal-awalnya itu ya? awal-awalnya itu tanda-tandanya. Sekarang baru saya nggak. Ya. Ya sih, kalau nggak ngalamin nggak tahu ya. Kalau nggak ngalamin nggak tahu. Lalu ada lagi di tengah malam itu seperti ada dari dalam mata seperti ada bagian yang tidak gelap. Untuk kasus saya ini saya melihat ada bagian tertentu yang Kok di dalam terang. mata kok seperti ada sumber cahaya sendiri begitu. Yang jelas, yang paling jelas kalau sudah ada bayangan gelap di mata muncul, Terus ada sinar, kilatan Ya, sinar itu itu. sebaiknya langsung ke Periksa spesialis. mata. Periksa mata langsung. Betul, iya. Apa yang mesti kita lakukan untuk jaga-jaga gitu, jangan sampai kejadian kayak retina robek mendadak begitu. Check up Check up. itu si spesialis retinanya sih bilang ya check up Oke. terus. Iya, check up tapi kan setahun, artinya kayak kemarin Iya, kan betul, telat. Apa betul. mungkin lebih pendek Iya, waktunya mungkin gitu. seharusnya intervalnya atau jarak antara check up satu dan yang berikut diperpendek jadi 6 bulan begitu. 6 bulan Apalagi atau kalau tanda-tanda seperti ini sudah muncul. Atau 3 bulan Iya, gitu betul. ya. Satu lagi faktor yang bisa membuat komplikasi adalah gula. Berkali-kali saya ditanya sebelum operasi itu, Bapak ada penyakit gula, ada diabetes gitu, ditanya berkali-kali. Rupanya karena itu salah satu faktor besar yang bisa membuat komplikasi, baik pada mata sendiri dan pada saat operasinya. Jadi mereka harus hati-hati. Olahraga boleh nggak sih? Kayak misalkan badminton gitu kan, loncat-loncat tuh atau apa gitu tuh, kata si spesialisnya mah nggak apa-apa ya, asalkan Iya. jangan kena smash shuttlecock di matanya. Iya, betul. Tapi kalau loncat-loncat gimana dong? Iya. Apalagi kalau retinanya belum udah tahu retinanya pernah sobek gitu atau Iya. gimana Jadi gitu. kalau setelah kita konsultasi dengan spesialis retinanya, dia bilang bahwa kalau ini sudah sembuh total, olahraga biasa aja, gitu. Asal jangan kena benturan di kepala. Atau di matanya justru Iya, ya. atau di matanya. Jadi selama 4 minggu ini saya dikasih surat dokter, ini nggak bisa kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh berenang, nggak boleh berkebun, nggak boleh apa lagi. Iya, jadi kegiatan apa saja yang bisa mengganggu penyembuhan itu harus dihindari. Saat tidur selama seminggu setelah operasi harus mengenakan semacam perisai mata Iya. supaya saya tidak Nggak kalau kita sengaja, lagi tidur kan apalagi dalam penyembuhan ini mungkin ada rasa gatal, nggak sengaja menggaruk sendiri. Iya. Oke, terus apa lagi ya? Kira-kira mungkin ada pesan untuk Betul. yang bermata minus tinggi. Oh ya ada. Jadi jangan takut dengan operasinya menurut saya itu. Jadi Jangan takut, periksa dulu juga. Iya, check up reguler. Memang pada dasarnya kita semua kan takut operasi, nggak ada orang yang hobinya dioperasi. Tapi ini salah satu penyakit yang kalau tidak dioperasi tidak akan sembuh sendiri. Bisa buta nggak sih? Oh, sangat bisa banget buta. ya? Oh, Oke. sangat. Jadi mendingan diobatin daripada harus terlambat ya. iya. Lain dengan luka di badan yang lain, misal Di luka tangan, di kulit gitu ya. jatuh, keserempet atau bagaimana, kulit sembuh sendiri dibiarin. Ini bukan sesuatu yang sembuh sendiri. Jadi harus ke spesialis, harus dioperasi secepatnya. Makin cepat makin baik. Makin lambat komplikasi makin besar, resiko kebutaan makin besar. Oke. Kemarin berapa? 70%? Kemarin saya 70%. Saat retinanya robek itu sendiri, dia kan Nggak sakit kan? karena di retina itu tidak ada ujung saraf perasa sakit. Jadi nggak ada badan retina nggak bisa melaporkan ke otak bahwa saya sedang Sobek sakit loh. atau gitu. Satu-satunya yang bisa lihat ya spesialis, dan kalau sudah parah kita sendiri yang lihat ada bayangan di mata. Iya. Pokoknya itu tadi, kalau ada kilatan,
betul. cahaya atau tiba-tiba ada banyak hitam-hitam Ada gitu, bintik-bintik yang bintik-bintik hitam, biasanya tidak begitu, tahu-tahu ada. Nah, terus ada bayangan segala. Nah, itu pokoknya benar-benar harus ke segera mungkin. dokter ya. Ya. Oke. Jadi itu aja. Ya, Kalau begitu, kita sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan takut untuk periksa ke dokter. Lebih cepat ditolong, lebih baik. Sampai jumpa. Bye now.